Dulu, dunia hampir tenggelam dalam kegelapan. Satu raja iblis berdiri di atas puing-puing harapan, menguasai benua dengan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Tiada yang mampu menahan laju kehancurannya. Sampai akhirnya, dia muncul. Seorang Eyu pahlawan, seorang manusia biasa yang melampaui batasnya dan menantang takdir itu sendiri. Dengan kekuatan yang diperoleh lewat pengorbanan, dia mengalahkan Raja Iblis dan dunia pun jadi selamat. Namun, kemenangan tidak pernah datang tanpa harga. Dan dunia yang diselamatkan kini bertanya, siapa yang akan menggantikan sang pahlawan? Sekolah Kerajaan Rosewood didirikan, tempat di mana anak-anak terpilih dari seluruh negeri dilatih untuk menjadi pahlawan berikutnya. Tapi, saat seorang bocah misterius bernama Blade masuk ke akademi itu, segalanya mulai berubah. Karena terkadang sang legenda tidak pernah benar-benar menghilang. Dan saat masa depan bertabrakan dengan masa lalu, kelas pahlawan pun memulai pelajarannya yang sebenarnya. Cerita dimulai dengan flashback ke pertarungan gila antara dua makhluk terkuat di dunia, yaitu Raja Iblis dan sang pahlawan legendaris yang bernama Blade. Di puncak duel mereka, Raja Iblis manggil meteor raksasa buat ngancurin Blade. Tapi dengan santainya, Blade cuma ngambil batu kerikil. Terus, boom, dia ngancurin meteor itu seolah itu cuman balon. Merasa Blade belum ngeluarin tenaga serius, Raja Iblis pun naik level. Tapi ujung-ujungnya pertarungan mereka imbang, dua-duanya tumbang. Di sini Blade senyum tipis, lega banget karena akhirnya perang panjang itu kelar juga. Beberapa tahun berlalu, suasana pindah ke Akademi Rosewood, sekolah elit buat calon pahlawan. Blade yang sekarang kelihatan jauh lebih muda datang ke akademi dengan tujuan beda. Dia gak mau jadi pahlawan lagi, yang dia pengen hidup normal dan punya 100 teman. Sikapnya yang polos dan terlalu semangat langsung bikin heboh. Dia langsung nyamperin dan kenalan sama Chu, Claire, Jessica, dan Maria. Waktu Blade bilang mereka adalah teman pertamanya, ekspresi mereka campur aduk antara bingung dan kaget. Keributan ini bikin seorang cewek berambut merah datang ngehampirin. Dia adalah Arnesta Fleming, siswa top yang dijuluki sebagai Empress of Flame. Dengan tatapan tajam, dia negur Blade karena ribut. Tapi waktu tahu alasan Blade masuk akademi cuma buat cari temen, Arnes langsung ngerasa ini orang aneh dan gak serius. Tapi Blade dengan ekspresi polosnya malah santai dan minta Arnes buat nganterin dia ke kantor kepala sekolah. Arnes yang kesel banget akhirnya nurut juga. Di kantor kejutan muncul, ternyata yang nunggu mereka adalah Raja Gilgamesh, penguasa kerajaan sekaligus kepala sekolah baru Akademi Rosewood. Arnes yang ngefans berat sama Raja Gilgamesh seneng banget. Tapi Gilgamesh langsung minta Arnes keluar karena mau ngobrol pribadi sama Blade. Arnes di sini nambah curiga dan sebel. Ternyata Blade dan Raja Gilgamesh udah kenal dari dulu. Gilgamesh sebenarnya pengen Blade balik jadi pahlawan buat ngelindungin dunia. Tapi Blade tegas nolak karena dia cuma pengen hidup sebagai orang biasa. Walaupun gitu, Gilgamesh yakin suatu saat nanti kekuatan Blade bakal bangkit lagi. Blade di sini akhirnya masuk ke kelas elit dan Arnes makin curiga dia anak orang dalam. Pas sesi latihan, Arnes ngajakin Blade buat ngetes kemampuan. Dia nyuruh Blade buat nyerang armor sihir buat latihan. Blade tanpa mikir panjang langsung pakai teknik dasarnya, yaitu Dragon Slaying Slash. Hasilnya armornya langsung hancur parah. Terus gelombang kejutnya bikin semua siswa mental. Bahkan pedang latihannya pun pecah jadi serpian. Semua orang termasuk Arnes cuma bisa melongo nanya gitu siapa sebenarnya Blade ini. Meskipun awalnya sebel, hubungan Blade dan Arnes mulai berubah. Di kantin, Blade duduk bareng Arnes yang biasanya makan sendirian karena ditakutin siswa lain. Bagi Blade, makan bareng itu berarti udah jadi temen. Walaupun gengsi, Arnes diem-diem seneng dan tersipu. Untuk pertama kalinya dia punya teman beneran. Di kamar, Arnes termenung sambil natap pedang kesayangannya. Dari situlah masa lalunya terungkap. Waktu kecil, dia nyentuh pedang iblis terkutuk bernama Asmodeus. Sejak saat itu rambutnya berubah jadi merah, dan dia terus diganggu bisikan pedang itu yang haus darah. Arnes terus berjuang ngelawan keinginan jahat dari Asmodeus itu. Pas latihan tadi ngelawan Leonard dan Sophie, kekuatan Arnes ini mulai gak stabil. Dia hampir kehilangan kendali dan nyaris nyakitin lawan beneran. Sebelum akhirnya dia pingsan karena kelelahan. Di sini dokter sekolah bilang ke Blade kalau Arnes kena kutukan sihir yang gak bisa disembuhin.
Blade yang khawatir pakai fasilitas akademi buat nyari info soal Asmodeus. Setelah tahu kebenarannya, dia pun ngajak Arnes buat ngobrol. Blade bilang Arnes itu pemilik yang gak sempurna buat Asmodeus. Arnes akhirnya di sini ngaku kalau dia takut suatu saat nanti bakal gagal ngendaliin pedangnya, dan iblis itu bakal ambil alih tubuhnya. Blade dengan tenang kasih solusi yang simpel tapi dalam. Dia nyuruh Arnes buat coba lawan pedangnya sepenuh hati, dan kalau gagal dia bilang, aku yang bakal ngalahin iblis itu buat kamu. Ngeliat kekuatan Blade yang gila itu, Arnes mulai percaya mungkin dia emang bisa diandalkan. Di malamnya, Arnes akhirnya mutusin buat ngadepin pedang iblisnya secara langsung. Dia manggil Asmodeus lewat ritual khusus sambil ngasih tantangan. Kalau dia nggak layak, silakan pedang itu makan dirinya. Tapi dia maju terus karena dia percaya sama dirinya dan sama Blade yang janji bakal jagain dia apapun yang terjadi. Dari dalam kobaran api spiritual, Asmodeus muncul dalam bentuk iblis api, siap buat adu kekuatan. Sementara itu di luar lingkaran sihir, Blade berdiri waspada, nungguin sambil nahan aura gila dari ritual itu. Setelah duel batin yang panas dan brutal, Arnes akhirnya bisa ngejinakin Asmodeus. Dia ngebuktiin kalau dia emang pemilik sejati pedang itu. Begitu api padam, Arnes muncul dengan penampilan baru, lebih elegan dan lebih dewasa. Semua murid yang ngeliat cuma bisa terpanah karena cantiknya udah naik level gitu. Besoknya pas Blade lagi latihan tanding, Arnes negur dia karena kelihatan gak serius. Blade baru sadar ada yang beda dari Arnes ini, tapi waktu ditanya apa yang berubah, dia malah bingung. Setelah mikir keras dan gagal paham, dia dengan polosnya bilang nggak tahu. Arnes di sini pun langsung kecewa, rambut baru yang dia harapin bakal disadari malah nggak kelihatan sama sekali. Karena Blade kelihatan punya banyak waktu luang, Arnes nitip tugas, awasin Sophie. Soalnya si Sophie ini tuh pasif banget, cuma gerak kalau disuruh. Arnes pengen si Sophie ini bisa berkembang dan dia yakin Blade bisa ngebantu dia. Blade pun di sini nyamperin Sophie, nawarin diri buat nemenin latihan. Sophie pun nanya, itu perintah ya? Blade senyum dan bilang, enggak, aku temenmu dan ini adalah bentuk temen ngebantu temen. Di sini dia pun mulai ngelatih Sophie pakai pedang. Walau sebelumnya Sophie cuma diajarin pertarungan tangan kosong. Lewat latihan intens, Blade ngajarin dia cara fokusin semangat bertarung ke pedang. Gak butuh waktu lama, Sophie bisa kuasai dasar-dasarnya. Bahkan dia nunjukin teknik taktis, yaitu ngunci gerakan Blade beberapa detik. Jelas banget, dia bukan murid biasa. Suatu hari, Raja Gilgamesh manggil Blade buat ngobrol soal perkembangan di akademi. Pas Blade nyebut dia deket sama Sophie, ekspresi Gilgamesh langsung berubah serius. Dia buka rahasia kelam, yang mana katanya Sophie itu bukan manusia biasa. Sophie itu pahlawan buatan Artificial Hero. Itu adalah hasil dari proyek ilegal yang pakai teknologi kuno buat bikin pahlawan tandingan Blade. Nama lengkapnya adalah Sophie Tia, model duplikasi ke-12 dari seorang gadis asli. Dia udah di-cloning berkali-kali, disisa dalam eksperimen kejam, dan diperlakukan kayak objek. Blade yang ngedenger itu pun langsung murka. Dia ngerasa semua penderitaan Sophie itu karena keberadaannya. Gilgamesh di sini pun ngeyakinin dia, proyek itu udah dihancurin dan Sophie sekarang udah bebas, tapi trauma masa lalunya masih nempel. Karena ngerasa bersalah, Blade mutusin buat bantu Sophie ngerasain hidup normal. Langkah pertamanya, dia bakal nyari tahu apa itu masa muda dan juga kencan. Blade nanya ke semua orang, terutama Dr. Ruto, Leonard, Claire, Jessica, sampai akhirnya ke Arnes, yang dengan malu-malu ngejelasin soal jalan-jalan dan belanja bareng. Dalam hati, Arnes ini berharap bakal diajak, tapi harapannya langsung mental waktu Blade bilang aku mau pergi kencan. Tanpa mikir panjang, Blade langsung nyelonong ke ruang ganti cewek dan ngajak Sophie kencan. Di keesokannya mereka mulai kencan, tapi nggak sendirian. Arnes, Claire, dan Jessica diam-diam ngikutin buat ngawasin. Jadwal Blade ini super ketat dan teratur banget, bikin yang ngikutin ngerasa itu tuh kayak lebih ke misi militer itu daripada kencan. Dari ketumpahan makanan ikan sampai ngancurin alat di game center, semuanya jadi kacau gara-gara kekuatan mereka berdua yang overpower itu cuy. Akhirnya mereka pun sampai di tujuan akhir, yaitu air mancur legendaris. Di sana Sophie bilang hari itu seru banget, lalu nanya kenapa Blade ngelakuin semua ini. Blade ngejawab simple, karena kita adalah teman. Sophie yang ngedenger itu langsung buka diri. Dia cerita jujur tentang dirinya sebagai pahlawan buatan. Kekuatannya yang terlalu besar dan kemampuan OP-nya kayak ngatur gravitasi dan nge-freeze waktu selama 10 detik. Tersentuh sama kejujuran Sophie, Blade juga buka rahasianya. Dia ngaku kalau dia itu pahlawan legendaris, tapi sekarang udah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Blade bilang kalau dia sebenarnya gak pernah mau jadi pahlawan. Dia dipaksa, dan selama ini hidupnya penuh dengan tekanan dan rasa bersalah.
karena banyak orang yang gak bisa dia selamatin. Sophie nyemangatin dia. Dia bilang walau Blade ini gak mau jadi pahlawan, dia tetaplah pahlawan sejati di mata banyak orang. Sophie juga cerita, sejak diselamatin, dia berkelana dan melihat dunia yang damai. Yang mana itu adalah hasil dari pengorbanan Blade. Dia bangga bisa jadi pahlawan buatan dan ingin jadi seperti Blade. Mereka pun di sini saling berpelukan. Nah, di momen itu, Blade mulai nerima masa lalunya, dan mereka janji buat simpan rahasianya satu sama lain. Setelah itu, saat Blade lagi makan bareng teman-temannya, suasananya rame banget, penuh canda tawa khas mereka. Waktu ada sisa nasi nempel di mulut Blade, Sophie langsung nyodorin tangan buat bersihin, dan hal itu bikin Ernest refleks pasang muka cemburu. Gak lama, Claire, Jessica, plus Clay dan Kasim ikut gabung. Mereka sumringah banget ngumumin kalau mereka semua berhasil naik ke kelas peringkat atas. Jessica dengan gaya barunya yang agak lebih berani nanya pendapat Blade. Tapi Blade dengan polosnya yang udah jadi ciri khas cuman bilang, "Kamu gak kedinginan?" Sementara itu, Leonard yang kebetulan lewat langsung nyamber dengan pujian-pujian maut ke para cewek. Lalu Ernest ingetin Blade soal info dari Raja Gilgamesh. Katanya bakal ada binatang iblis yang dibawa ke akademi buat bahan studi. Info itu bikin beberapa siswa jadi panik, tapi Blade malah nyengir santai. Lalu tiba-tiba tanah bergetar hebat. Akademi langsung panik. Dari kejauhan muncul seekor naga raksasa yang ngamuk brutal. Sementara semua orang lari ketakutan, Blade malah santai jalan ke arah naga itu, sambil bawa sepiring nasi kari pedes. Ernest dan yang lain panik banget, takut Blade kenapa-kenapa. Tapi sebelum sempat ada yang bergerak, Blade udah ngasih satu pukulan telak ke naga itu, dan langsung tumbang. Blade bilang si naga cuma anak kecil yang kelaparan. Terus dia pun lemparin nasi kari itu ke mulut sang naga. Efeknya naga itu langsung kepedesan dan roboh. Di sini Blade malah ngelucu, bilang kalau naga kecil kayak gitu bisa dikalahin siapa aja. Walaupun jelas semua orang tahu itu cuman omong kosong gitu. Tapi kejutan belum kelar, naga itu tiba-tiba berubah wujud jadi seorang gadis kecil berambut pirang. Dia pun langsung meluk Blade sambil manggil dia sebagai ayah. Blade yang shock langsung mikir buat nyari orang tua asli si gadis. Tapi dia gak sadar kalau anak itu sebenarnya naga yang barusan dia hajar. Ernest coba ngejelasin, tapi Blade masih belum percaya. Baru udah setelah Sophie gak setuju, dia mulai nerima kenyataan. Walaupun ekspresi Ernest ini makin gak karuan gitu. Karena si Blade ini malah lebih percaya Sophie daripada dirinya. Si gadis kecil lalu bilang dia manggil Blade ayah karena pukulannya luar biasa buat seekor naga. Itu tanda penghormatan tertinggi lah. Malamnya di kamar mandi, Blade akhirnya ngasih nama ke gadis naga itu sebagai Chu. Ernest yang masuk tanpa permisi langsung syok ngelihat mereka mandi bareng. Mukanya langsung merah padam. Dia pun ngejelasin soal makhluk iblis kalau dikalahkan sama makhluk yang lebih kuat, mereka nggak bakal mati, tapi mereka bakal berinkarnasi dan niru wujud penakluknya. Itu yang kejadian sama Chu. Besok paginya, Chu berubah jadi bocah yang super manja. Dia minta disuapin, dipangku, pokoknya nempel terus lah sama si Blade ini. Dia juga dengan polosnya nyeletuk hal-hal random yang bikin salah paham. Kayak nyebut kalau Blade ini sering lihat cewek seksi. Otomatis hal itu bikin Ernest, Sophie, dan cewek-cewek yang lain langsung bete dan mulai ngejauh dari Blade. Walau kelihatannya sombong dan ngeremehin manusia, sebenarnya Chu ini kesepian. Dia cuma bisa ngeliatin dari jauh waktu Blade deket sama teman-temannya. Blade yang nyadar langsung ngajakin dia makan karekatsu favoritnya buat nyenengin hati si bocah naga itu. Malam harinya Blade ngobrol sama Ernest soal Chu. Dia ngerti banget kalau naga itu tuh adalah makhluk soliter. Dan kalau mereka kalah, mereka bakal nganggep penakluknya kayak orang tua. Karena itu Blade ngerasa dia punya tanggung jawab buat jagain si gadis naga. Blade di sini akhirnya nemuin Chu lagi main sendirian di kamarnya. Dia lagi mainin boneka-boneka yang mewakili semua murid akademi, termasuk Ernest, Sophie, dan lainnya. Blade di sini langsung sadar satu hal penting. Chu sebenarnya itu pengen banget punya temen. Dengan frustasi, Blade nyundulin kepalanya ke tembok. Dia cerita ke Ernest kalau masalahnya itu bukan di sikap Chu, tapi di insting naganya. Dia gak bisa nganggep makhluk yang lebih lemah sebagai temen. Satu-satunya cara biar dia bisa nganggep yang lain sebagai temen adalah dengan mengalahkan mereka dalam pertarungan. Nyadar kalau dia gak bisa nanggung semuanya sendirian, Ernest pun maju dan kasih solusi. Dia bilang udah waktunya Blade berhenti mikul semua beban sendirian dan mulai minta bantuan. Dia, Sophie, dan teman-teman lain siap buat ngebantuin Blade ngehadapin masalah ini bareng-bareng. Besok paginya, Blade dan Aresa ngumpulin semua murid akademi. Mereka benar-benar bersujud minta tolong dari hati yang paling dalam. Tujuannya satu, yaitu buat ngebantuin mereka ngelawan Chu, supaya dia bisa jadi teman beneran.
Melihat kesungguhan mereka, murid-murid lain yang awalnya ragu pun akhirnya luluh. Semua sepakat gabung dalam operasi pertemanan. Di sini arena pertempuran pun disiapin. Di hadapan Raja Gilgamesh, Chu muncul dengan wujud aslinya, yaitu seekor naga raksasa. Blade di sini pun maju ke depan. Dengan percaya diri, dia ngajak si naga duel adil dan jujur. Di bawah komando Arnes, perang besar pun dimulai. Tim perisai yang dipimpin Clay dan Kasim jadi tameng pertama, dan serangan brutal Chu. Sementara itu pemanah dan penyihir nyerang dari jauh. Meskipun sisik naganya keras banget, serangan itu berhasil bikin dia lengah. Claire terus sibuk nyembuhin yang terluka, dan Jessica bareng timnya ngelawan semburan api buat buka celah. Di saat yang pas Sophie dan Arnes nyerang bareng, serangan kombinasi itulah yang jadi kunci strategi. Tapi itu semua cuma pengalian. Diam-diam Leonard udah ngegali jebakan besar di bawah medan tempur. Saat waktunya tepat, tanah di bawah Chu runtuh dan dia jatuh ke dalamnya. Meski udah kejebak, kekuatannya masih ngeri. Arnes keluarin seluruh potensi dan pedang iblis Asmodeus. Dan Sophie pakai kekuatan gravitasi buat nahan naga itu biar nggak terbang. Di momen puncaknya, Arnes jadi pusat dari semangat seluruh murid. Semua energi mereka dikumpulin dan dikasih ke dia. Dengan kekuatan gabungan itu, dia pun melepas serangan pamungkas, yaitu ledakan api raksasa yang ngeguncang seluruh arena. Serangan itu berhasil. Chu di sini pun kalah dan berubah balik ke wujud manusianya. Dengan nada sedih, dia bilang dia udah ngecewain ayahnya. Tapi Blade segera menenangkannya dengan kata-kata yang bikin hati adem. Kamu bukan lemah, kami manusia jadi kuat karena kita berdiri bareng. Akhirnya tembok yang misahin mereka pun runtuh. Chu dengan tulus minta jadi temen. Semua murid pun nyambut dia dengan sorakan bahagia. Beberapa hari kemudian, suasana kantin kembali normal. Malah lebih seru karena sekarang Chu udah nyatu sama yang lain. Tapi Blade tiba-tiba nyeletuk polos ke Arnes. Kamu kayaknya berubah deh, jadi agak gendutan. Suasana di sini pun langsung beku. Jessica dan Sophie langsung nyemprot Blade karena super gak peka. Leonard coba bantu dengan bilang, meskipun gendut, kamu tetap cantik kok. Dan hasilnya malah makin kacau. Blade sendiri cuma bisa bengong, gak ngerti dia salah di mana. Karena hal itu, Arnes pun ngurung diri 3 hari penuh. Blade jadi murung juga, mikir jangan-jangan dia udah ditolak sebagai temen. Dibantu teman-teman ceweknya, akhirnya Blade pun mutusin buat minta maaf secara langsung. Pas mereka masuk kamar Arnes, yang mereka lihat bukan cewek yang lagi sedih, tapi Arnes yang lagi kalap makan cemilan segunung coy. Ternyata sejak pertarungan melawan Chu, nafsu makannya ini naik drastis. Dia malu karena ngerasa badannya berubah dan takut dilihat Blade. Demi ngebalikin bentuk idealnya, Arnes mulai diet dan latihan super keras. Tapi semua usaha itu nihil. Berat badannya nggak turun-turun coy. Frustasi, dia pun mutusin buat ngambil langkah ekstrim. Di arena latihan, Arnes ngaktifin kekuatan penuh dari pedang Asmodeus. Dia pun di sini berubah jadi wujud iblis api mode legendaris yang cuma bisa dicapai pemilik pertama pedang itu. Asmodeus di sini semangat banget, ngira Arnes bakal ngelawan musuh hebat. Tapi ternyata musuh yang mau dibakar Arnes adalah lemaknya sendiri. Wujud itu emang ampuh banget, bisa ngebakar 1 juta kalori per jam. Arnes pun seneng banget. Sampai terlalu semangat, lemaknya langsung ludes dalam waktu singkat coy. Tapi gara-gara itu dia jadi kelaparan parah. Dia pun ngamuk dan nyaris ngemilin teman-temannya sendiri. Blade di sini akhirnya turun tangan dan bikin dia pingsan cuman dengan 1 sentilan doang. Beberapa hari kemudian kejadian itu keulang lagi. Arnes ketahuan lagi ngemil sembunyi-sembunyi dan tubuhnya balik berisi lagi. Alasan dia, nggak apa-apa, nanti aku tinggal berubah ke mode iblis biar langsing lagi. Singkat cerita, Blade lagi ngejalanin pemeriksaan kesehatan bareng Dr. Uto. Di sini sang dokter ngasih tahu kalau sinkronasi kekuatan pahlawan Blade udah nyampe di angka 30%. Tapi Blade dilarang keras buat pakai kekuatan itu sepenuhnya, soalnya dampaknya bisa fatal. Setelah itu, Claire kenalin temennya yang bernama Maria yang tiba-tiba ngasih permintaan gak biasa ke Blade. Kalau suatu saat dia kehilangan kendali, tolong hancurkan dia. Maria akhirnya ngaku kalau dia bukan manusia biasa, tapi iblis yang di dalam tubuhnya tersegel makhluk berbahaya. Blade cuma diem dan dengerin dengan tenang karena dia udah tahu semuanya sejak lama. Sejak pertarungan ngelawan Chu, Maria makin susah nahan kekuatan iblis dalam dirinya.
Dia takut kalau sampai lepas kendali, dia bakal diusir dari akademi, satu-satunya tempat yang dia anggap rumah setelah kehilangan orang tuanya. Ngelihat rasa takut dan putus asa itu, Blade yang juga nggak punya orang tua bareng teman-teman lainnya sepakat buat ngebantuin Maria. Di arena latihan yang udah diperkuat pakai sihir pelindung dari Jessica dan Claire, Blade minta Maria buat ngelepasin semua kekuatannya. Maria sempat ragu, tapi dukungan dari semua temennya, terutama Arnes yang juga punya kisah serupa, bikin dia berani. Satu persatu segel dilepas, termasuk kalung yang selama ini nahan 90% kekuatannya. Sophie dengan cepat ngitung kalau kekuatan Maria bakal melonjak 160 kali lipat. Tapi saat segel terakhir dilepas, yang muncul bukan Maria. Sosok yang berdiri di tengah arena ngenalin diri sebagai Raja Iblis baru. Blade langsung sadar kalau ancaman kali ini nyata, apalagi saat ngelihat lambang di dahinya mirip banget sama Raja Iblis yang dulu pernah dia lawan. Arnes dalam mode iblisnya dan Leonard langsung maju nyerang. Tapi dengan mudah mereka ditumbangkan. Sophie dan Chu coba kombinasi. Sophie nahan musuh dengan gravitasi, sementara Chu siapin serangan terkuatnya. Tapi Raja Iblis terlalu overpower. Chu tumbang cuma dengan satu tebasan bali. Blade yang melihat semua temannya berjatuhan langsung serius. Dia maju dengan pedangnya yang masih dalam sarung. Tapi Raja Iblis ngerasa diremehin dan marah banget. Blade akhirnya narik pedangnya. Dan senjatanya pun langsung hancur karena gap kekuatannya terlalu besar. Arnes dengan cepat ngelemparin pedang iblis Asmodeus ke Blade. Meskipun awalnya enggan, Asmodeus akhirnya setuju buat kontrak terbatas demi tuannya. Dengan senjata baru di tangan, Blade siap ngelakuin serangan terakhir. Dia ngeluarin kekuatan pahlawan sampai batas maksimal. Bahkan Asmodeus sendiri ragu bisa nahan ledakannya. Serangan pamungkas Blade akhirnya diluncurkan. Perisai Raja Iblis mulai retak. Dan dengan santainya Blade ngejawab, "Aku cuma orang biasa." Sebelum ngelancarin tebasan terakhir yang akhirnya ngebikin Raja Iblis tumbang. Tapi habis itu, Blade sendiri ikut jatuh karena kehabisan tenaga. Saat sadar, dia udah dipelukan Dr. Uto yang nangis lega karena nyawanya masih selamat. Dia malah jadi murid baru di akademi. Anak-anak lain manggil dia sebagai Mao-chan. Raja Gil akhirnya buka suara. Ternyata dia sendiri yang masukin Maria ke akademi karena dia udah tahu identitas aslinya sejak awal. Ibu Maria adalah manusia. Dan ayahnya adalah Raja Iblis pertama yang pernah dilawan oleh Blade. Dengan kata lain, Mao ini adalah anak dari musuh terbesarnya Blade. Tapi masalah baru muncul. Sejak Mao ambil alih, kepribadian asli Maria ini gak pernah muncul lagi. Claire mulai khawatir kalau mereka udah kehilangan Maria selamanya. Nah, di malamnya, Mao ini ngajak Blade kencan. Di sana dia cerita soal dirinya. Dia bilang dia baru sadar eksis sekitar 5 tahun lalu. Dan sejak saat itu dia terobsesi sama Blade, pahlawan yang katanya gak tahu kenapa selalu muncul di pikirannya. Mao juga buka soal kondisinya Maria. Kepribadian asli Maria sekarang terperangkap di dasar hatinya, di pusaran kegelapan yang lahir dari penderitaan panjang. Dibenci manusia, ditinggal ayahnya, dan kehilangan ibunya. Karena semua itu, Mao lahir sebagai wujud perlindungan, pelarian dari semua rasa sakit itu. Tapi Mao juga ngaku, dia jatuh hati sama si Blade. Karena hanya Blade lah yang pernah mendekatinya tanpa takut, tanpa benci. Dia adalah satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang sangat panjang. Beberapa hari kemudian, sahabat dekat Maria, seorang cewek kalem bernama Eliza, ngebongkar satu fakta penting. Kalau yang selama ini dipakai Maria ternyata bukan alat penyegel kekuatan, tapi alat perekam yang ditinggalin ibunya. Eliza yakin banget kalau isi rekaman itu bisa ngebantu Maria keluar dari konflik batinnya. Mao yang saat itu masih menguasai tubuh Maria sempet ragu, takut eksistensinya bakal lenyap. Tapi akhirnya dia ngangguk pelan dan ngasih izin. Begitu rekaman diputar, muncullah hologram dari Raja Iblis pertama, yaitu ayah kandungnya Maria. Dalam pesannya, dia minta maaf ke Emilia, ibunya Maria, karena harus ninggalin demi ngejalanin takdirnya sebagai Raja Iblis. Dia bilang, dia gak mau orang yang dia cintai hidup di dunia yang isinya cuma darah dan perang. Waktu tahu Emilia hamil, dia seneng banget dan ngasih nama anak mereka sebagai Maria. Di dalam kesadaran yang gelap, Mao akhirnya ngunjungin Maria yang terkurung di sana. Di dunia nyata, pesan dari sang ayah terus berlanjut dan diakhiri dengan janji. Dia bakal selalu nyayangi Emilia dan anak mereka. Kata-kata penuh cinta itu bikin hati Maria yang tadinya rapuh mulai hangat lagi. Mao yang lahir dari luka batin Maria mulai nangis, ngerasa dirinya runtuh. Dengan suara gemetar, dia bilang ke teman-temannya buat manggil nama Maria. Dan detik berikutnya, Maria pun kembali. Dia ngambil alih tubuhnya lagi. Air mata jatuh di pipinya.
tapi mau gak lenyap begitu aja. Maria milih untuk hidup bareng dia, nerima Mao sebagai bagian dari dirinya sendiri. Cerita lanjut ke momen Blade dan gengnya yang lagi jalan-jalan santai di ibu kota. Di tengah keramaian, mereka nemuin seorang wanita dari ras Centaur yang lagi kesusahan narik gerobak gede. Namanya Dione, teman lama Blade yang hampir aja keceplosan soal identitas asli Blade sebagai pahlawan. Dione akhirnya cerita kalau dia lagi dalam misi nganterin barang penting buat raja. Gak lama kemudian, Raja Gilgamesh malah tunjuk Dione jadi instruktur baru di Akademi Rosewood. Buat nunjukin kemampuan, Dione ngasih demo. Dia ngelelehin besi dewa pakai sihirnya. Semua murid pun langsung pada melongo coy. Arnes pun di sini ngeh dia pernah dengar nama itu. Dione si tombak sihir, salah satu jenderal legendaris. Tapi Dione cuma nyengir rendah hati dan bilang kekuatannya gak ada apa-apanya dibanding sama Blade. Semua orang pun makin penasaran, sebenarnya siapa sih Blade ini? Di pemandian umum, Jessica, Claire, dan Maria mulai cari celah buat korek masa lalu Blade dari Dione. Akhirnya Dione buka cerita. Katanya pertama kali dia ketemu Blade itu pas Blade masih umur 5 tahun. Liar banget, belum bisa ngomong dan bahkan pernah gigit pantat Dione karena nyangka dia adalah kuda. Setelah latihan keras bertahun-tahun, akhirnya Dione cukup kuat buat bertarung di sisi Blade. Tapi dia masih sedih karena gak diajak di pertarungan terakhir ngelawan Raja Iblis. Katanya dia masih belum cukup kuat waktu itu. Saat obrolan makin intens, langit ibu kota tiba-tiba dibelah sama seekor simuk. Itu merupakan burung roh raksasa yang bikin semua orang jadi panik. Arnes pun heran karena makhluk itu biasanya damai. Tapi belum juga habis kekagetan mereka, seekor simuk kedua muncul lagi. Ternyata mereka adalah sepasang. Anehnya target mereka bukan manusia, tapi gerobak yang Dione bawa. Blade langsung curiga dan ngajak Arnes buat ketemu Raja Gil buat cari jawaban. Setelah ditekan, akhirnya Raja ngaku isi gerobak itu adalah telur simuk. Ternyata induknya ini baru pertama kali bikin sarang dan tempatnya zonk banget. Telurnya gak bakal bisa netes. Raja pun ngejelasin buat telur simuk bisa menetas ada 2 syarat penting. Harus diletakin di puncak pohon keramat yang udah hidup 10.000 tahun dan disinari cahaya matahari saat senja. Karena induknya salah tempat, Raja inisiatif nyelamatin telur itu. Tapi gara-gara salah paham, para simuk pun ngamuk karena ngira telurnya udah dicuri. Sekarang Raja minta bantuan Arnes dan para murid akademi buat ngejalanin misi penyelamatan, yaitu ngebalikin telur itu ke sarangnya yang bener, biar bisa netes dengan selamat. Keesokan harinya, Blade ngumpulin semua murid buat ngejelasin misi terakhir mereka. Tugasnya adalah ngulur waktu ngelawan sepasang simuk. Sementara telur mereka diangkat ke puncak pohon keramat pakai elevator raksasa. Tanpa buang waktu, misi pun dimulai. Di bawah komando Blade, para murid pakai tali dari besi dewa buat nahan salah satu simuk. Meski simuk itu kuat banget, sampai-sampai mereka tuh bisa terbang sambil nyeret 3 bangunan. Strategi mereka berhasil beli waktu. Pertarungan berlangsung sengit. Chu dan Maria dalam wujud Mao berusaha ngelawan si burung raksasa. Tapi kekuatan mereka nggak cukup. Arnes bertarung sampai kehabisan tenaga. Tapi secara nggak sengaja dia jatuh ke gerobak penuh puding. Dan langsung pulih gara-gara makan puding itu. Kemudian masalah mulai muncul pas elevator tiba-tiba berhenti. Waktu pun makin mepet. Dan di sini Sophie bareng Arnes nyuruh Blade buat fokus ngebawa telur itu ke atas. Sementara mereka yang bakal ngurus sisa pertarungan. Blade sempat bimbang ingat masa lalu di mana dia harus hadapin semuanya sendirian. Tapi Arnes meyakinkan dia, kali ini beda karena sekarang mereka udah bareng-bareng. Dengan modal 15% dari kekuatannya, Blade langsung ngacir ke atas. Dione muncul ngebantuin dia meski itu berarti melanggar perintah raja. Bersama mereka berhasil bawa telur itu ke puncak pohon keramat. Tapi belum sempat lega, simur kedua muncul di depan mereka. Raja Gilgamesh coba negosiasi dengan gaya bijaksananya, tapi justru bikin simuk makin murka. Di momen genting itu, Sophie datang dan pakai kekuatan andalannya buat nge-freeze waktu selama 5 detik. Cukup waktulah buat si Blade ini ngejinakin simuk dengan aura damai khasnya. Setelah semuanya selesai, Blade dan Sophie tumbang karena kelelahan banget. Anak simuk yang baru menetas langsung nganggep mereka berdua sebagai induknya. Dan itu bikin Arnes cemburu setengah mati. Momen ini pun ditutup manis dengan Blade dan Sophie naik bareng si anak simuk. Terbang dengan senyum yang sangat lebar. Cerita langsung beralih ke suasana yang jauh berbeda. Blade tiba-tiba muncul dengan ekspresi dingin dan aura mencekam, mengalahkan siswa kelas atas di lorong akademi satu persatu. Sophie yang shock langsung nyerang dengan serius. Tapi Blade menahan serangannya pakai teknik badan Vajra dan menusuknya tanpa ragu.
Tapi semua itu ternyata cuma simulasi di dunia realitas virtual yang diciptain Raja Gilgamesh. Pakai sihir kuno berbasis sains. Raja nonton pertarungan mereka dengan senyum lebar kayak anak kecil yang lihat mainan baru. Tapi karena suasana terlalu brutal, dia pun ganti setting jadi dunia penuh permen dan warna-warni cerah. Hadiahnya, siapapun yang menang bakal ngedapetin akses penuh buat pakai sistem virtual ini sesuka hati. Pertarungan pun berlanjut. Arnes kelihatan makin gila, kayak udah kecanduan adrenalin dan langsung mengeliminasi Leonard. Di sisi lain, Jessica dan Claire yang biasanya jadi underdog berhasil ngalahin Clay dan Kasim berkat strategi licik tapi efektif. Tapi klimaksnya datang dari Blade. Arnes yang udah ngegas mau nantang Blade malah keok bareng Jessica dan Claire dalam satu gerakan cepet. Blade pun menang telak. Tapi bukannya pakai hadiahnya buat hiburan, Blade malah ngehukum Raja Gilgamesh. Dia bikin simulasi di mana raja harus ngelawan gerombolan binatang iblis tanpa akhir. Terus hidup lagi dan mati lagi. Kayak siklus neraka yang gak ada habisnya gitu. Setelah simulasi kelar, Clay dan Kasim jadi super depresi karena dikalahin sama cewek. Buat nyembuhin mental mereka, satu kelas pun pergi ke pemandian air panas. Di sana, Clay dan Kasim akhirnya curhat ke Blade. Clay bilang dia suka Jessica, sementara Kasim ngaku dia naksir sama Claire. Blade dengan polosnya dia salah paham dan bilang kalau dia juga suka sama semua temennya. Si gadis naga yang denger obrolan mereka langsung ngasih petua. Kalau pengen ngedapetin betina, jadi jantan yang kuat. Dia nyaranin mereka buat latihan sama ayahnya alias si Blade. Tapi suasana tenang itu bubar saat Raja Gilgamesh nongol ke pemandian dalam keadaan telanjang bulat. Cewek-cewek pun langsung pada panik dan hari itu ditutup dengan teriakan dan kekacauan. Beberapa hari setelah Battle Royale, Jessica mulai curiga karena Clay dan Kasim terus-terusan menghindar. Setelah dicari tahu, ternyata mereka lagi depresi gara-gara kalah dari cewek. Arnes yang ngerti situasinya langsung kasih saran ke Blade, yaitu ngebantuin mereka buat bangkit lagi. Tanpa basa-basi, Blade mulai latih Clay dan Kasim dengan metode brutal. Dari latihan fisik yang ekstrim, sampai teknik-teknik aneh dan super memalukan. Semua itu demi ningkatin kekuatan dan rasa percaya diri mereka. Akhirnya pertarungan ulang digelar di dunia maya. Awalnya Clay dan Kasim tampak unggul, penuh semangat dan pakai sihir baru. Tapi mereka kaget waktu tahu Claire dan Jessica juga nggak tinggal diam. Jessica sekarang bisa ngendaliin api, es, dan petir berkat bimbingan dari Arnes, Maria, dan Sophie. Claire pun gak mau kalah, dia juga udah bisa pakai teknik semangat tarung. Meski akhirnya Clay dan Kasim kalah lagi, kali ini mereka terima dengan lapang dada. Mereka sadar kemenangan para cewek bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan dukungan dari teman-teman, sama seperti mereka yang juga dibantu Blade. Hubungan mereka pun kembali cair kayak dulu. Lalu tiba-tiba sebuah robot kecil muncul di sekitar akademi, lucu dan imut, tapi anehnya selalu nampilin wajah Blade di tubuhnya. Saat teman-temannya bawa robot itu ke tempat Blade, mereka gak sengaja ngancurin si robot, gara-gara gelombang kejut dari latihan Blade yang terlalu ekstrim. Waktu mereka panik, Blade malah bilang dengan santai bahwa itu cuman Guardian, unit penjaga otomatis yang bisa regenerasi tanpa batas. Bener aja, robot itu bangkit lagi, tapi kali ini berubah wujud jadi wanita dewasa yang cantik banget. Dia ngenalin diri, lalu bilang misinya adalah buat ngancurin Blade. Tanpa pikir panjang, Blade langsung nyerang balik dengan serangan Dragon Eater berulang kali. Tapi si Guardian ini bangkit terus kayak gak ada habisnya coy. Arnes buru-buru nyegah Blade karena dia ngerasa si wanita robot ini gak punya aura jahat. Claire yang lugu langsung ngajak berteman dan ngasih nama buat si robot itu sebagai Iona. Diambil dari tulisan yang ada di tubuhnya. Gak cuman itu, Claire juga nawarin diri bantuin Iona buat ngalahin Blade, bikin semua orang jadi bengong. Lalu digelarlah rapat strategi bertajuk ngalahin Blade yang dipimpin Eliza. Iona cerita dia adalah penjaga perpustakaan kerajaan bawah tanah. Ternyata Blade udah 13 kali masuk secara ilegal buat cari info, termasuk soal pedang Asmodeus, dan dia selalu ngancurin tubuh Iona ratusan ribu kali. Begitu dengar cerita dari sudut pandang Iona, semua orang pun kompak buat nyalahin Blade. Eliza pun nyusun rencana jenius, yaitu mindahin inti jiwa Iona ke tubuh fisik yang gak bisa regenerasi. Dengan gitu, Iona jadi fana. Taruhannya, Blade pasti gak tega ngelukai seorang wanita yang bisa mati beneran. Pertarungan antara Blade dan Iona pun digelar di depan seluruh akademi. Blade yang sadar Iona sekarang bisa bener-bener hancur, jadi ragu buat ngeluarin serangan pamungkasnya. Iona terus mendesak dan bilang kalau Blade harus nyerah aja.
Demi kebahagiaan Iona dan semua yang nonton, Blade akhirnya setuju untuk kalah. Iona pun di sini dinyatakan menang dan seluruh akademi bersorak kegirangan. Tapi masalah muncul lagi. Karena misinya dianggap selesai, sistem induk Iona motong koneksi alias memecat dia. Tanpa perintah, program penghancuran diri Iona aktif, ngasih waktu 84 jam sebelum dia lenyap. Satu-satunya cara buat nyetop hitungan itu adalah punya master baru. Akhirnya dengan berat hati, Blade pun setuju jadi tuan barunya. Sejak saat itu, Iona jadi pelayan pribadinya Blade. Tapi bukannya tenang, ini malah bikin Sophie makin cemburu karena Blade sekarang lebih sering kasih perintah ke Iona. Persaingan mereka pun dimulai. Dari sesi latihan sampai jagain Blade tidur, semuanya jadi ajang rebutan perhatian. Tapi di suatu malam, suasana berubah. Di tengah kesunyian, Iona cerita tentang kesepiannya di perpustakaan bawah tanah. Sophie balas cerita tentang sunyinya hidup sebagai eksperimen di ruang percobaan. Mereka berdua sadar satu hal, Blade adalah satu-satunya orang yang pernah ngerangkul mereka dan ngenalin arti dunia luar. Sejak malam itu, mereka pun berdamai, bukan lagi rival, tapi jadi temen yang saling ngerti luka satu sama lain. Di kantin akademi, Blade dan teman-temannya menyadari ada yang aneh. Meskipun hitungan mundur di tubuh Iona udah melambat drastis, program penghancuran dirinya masih aktif. Dan sekarang cuma tersisa 20 jam. Iona yang udah pasrah mutusin buat ngabisin sisa waktunya bareng teman-teman barunya dengan senyuman yang hangat. Para murid pun ngebuat pesta perpisahan buat Iona, lengkap dengan pertunjukan seru yang niat banget. Semua demi bikin dia bahagia. Tapi satu hal yang bikin semua heran, Blade gak kelihatan sama sekali di acara itu. Setelah pestanya selesai, Iona nyamperin Sophie, Claire, dan yang lainnya buat pamit, sambil nitipin salam terakhir buat sang master. Pas hitungan mundur nyampe 0, semua orang nahan napas, tapi gak ada ledakan. Di tengah keheningan, tiba-tiba tanah retak, dan Blade muncul dari bawah tanah kayak karakter utama di klimaks cerita coy. Ternyata selama ini dia pergi nemuin sistem utamanya Iona, alias induk buat negosiasi. Karena alasan penghancuran diri Iona muncul dari statusnya yang dipecat, Blade berhasil ngebujuk sistem itu buat nerima Iona kerja lagi. Alhasil koneksi Iona pulih, dan program penghancur dirinya pun dibatalin. Iona pun di sini selamat, bener-bener selamat coy. Beberapa waktu setelah itu, para murid kembali ke sesi latihan Battle Royale. Tapi hasilnya selalu sama, Blade ngajar semua orang dengan effortless. Leonard yang jadi korban terakhir bersumpah akan ngedapetin kemenangan buat dipersembahkan ke Arnes, cewek yang dia suka. Leonard yang frustasi akhirnya ngedapetin semangat baru dari Maria, yang nyemangatin dia supaya jangan nyerah buat jadi setara sama Blade. Gak lama kemudian, Elisa datang dengan rencana besar. Maka terbentuklah komite penakluk manusia super yang dipimpin langsung oleh Leonard. Tujuan mereka cuma satu, yaitu buat ngalahin Blade dengan cara apapun. Rencana-rencana yang mereka ajukan super absurd dan kreatif. Jessica nyaranin buat nyerang waktu Blade lagi tidur. Claire usul buat ngeracunin makanannya. Tapi Arnes nolak semua cara curang dan bersikeras pengen duel yang adil. Tapi Elisa nyeletuk santai. Katanya lawan manusia super yang udah curang dari lahir bikin semua metode jadi sah-sah aja gitu. Operasi demi operasi mereka jalankan, dan semuanya berakhir dengan gagal total yang kocak banget. Arnes kalah telak waktu nyoba pakai tombak. Jessica disergap sistem pertahanan otomatis Iona pas nyelinap ke kamarnya Blade. Tombak Leonard yang cuma disambung pakai selotip hancur bahkan sebelum nyentuh target. Mau Sophie dan Claire jatuh karena taktik mereka terlalu gak jelas coy. Sementara Clay dan Kasim gagal karena gak ngerti cara pikir Blade yang kayak bocah. Lalu Cu nyerah cuman karena disodorin makanan pedas. Arnes bahkan kalah terus-terusan di tantangan random, dari sweet sampai lomba tahan napas di pemandian. Akhirnya Arnes sampai di titik frustasi total. Dia cuma pengen menang sekali aja biar bisa diakui sama Blade. Momen itu bikin Iona angkat suara dan ngejelasin soal kata Giafun, bahasa kuno yang berarti menyerah. Kata yang pernah Blade ucapin waktu pura-pura kalah darinya. Dari situ mereka dapat ide bikin Blade nyerah dengan cara nyandra orang terdekatnya. Setelah itu, 3 sosok bertopeng yang dari gerak-geriknya udah ketahuan banget kalau itu Leonard, Clay, dan Kasim mendobrak masuk ke kelas yang lagi diajar sama dokter sekolah. Mereka berusaha bikin drama penyanderaan, tapi malah gagal total karena para cewek berebut pengen jadi Sandra gara-gara ngerasa si dokter itu imut. Tapi pada akhirnya Arnes lah yang dipilih buat jadi korban Sandra. Blade yang udah nge siapa dalangnya dari gaya jalan mereka tetap berpura-pura nggak tahu dan ikut masuk ke dalam skenario konyol itu. Drama Sandra yang awkward itu pun dimulai. Tapi saat semua rencana mereka gagal, Komit akhirnya kompak menyerang Blade rame-rame pakai semua kekuatan yang mereka punya.
Sayangnya sebelum serangan mereka nyampe, Blade udah ngajar semuanya dalam satu gerakan cepet. Dan yang lebih ngeselinnya, dia malah excited dan bilang kalau semua ini seru banget. Dia harap mereka mau ngulang lagi di lain waktu, tanpa sadar kalau temen-temennya ini udah diambang keputusasaan. Singkat cerita, Blade ngeliat ada salah satu murid yang lagi ngerayain ulang tahun. Tapi anehnya dia malah bingung dan nanya, ulang tahun itu apa? Hal ini langsung bikin Ernest dan gengnya mikir, dan akhirnya mutusin buat ngadain ulang tahun pertamanya Blade. Dione bantu nentuin tanggalnya, hari saat Blade pertama kali ditemukan sebagai anak kecil. Ternyata itu tinggal sebulan lagi. Mereka juga sempat nostalgia tentang asal-usul namanya Blade yang dikasih karena waktu ditemukan, dia lagi meluk sebilah pedang erat-erat. Masalahnya ada di hadiah. Ernest usul buat masak karekatsu, makanan favoritnya Blade. Pas Raja Gilgamesh denger, dia malah setuju dan ngajak semua orang buat bikin karekatsu paling spesial di dunia. Pakai bahan-bahan yang legendaris coy. Buat dapetin bahan itu, Raja ngebuka gerbang ke gudang makanannya yang super rahasia. Dimensi lipat raksasa yang isinya ekosistem liar. Tapi dia gak sekedar ngasih izin, dia jebak para murid di sana dengan bilang kalau itu simulasi latihan bertahan hidup. Syarat buat keluar harus ngabisin total 11 miliar 300 juta kilokalori. Alih-alih panik, para murid justru excited. Mereka buru-buru adaptasi, mulai berburu monster makanan dan ngebangun pemukiman. Semua orang nemuin peran masing-masing. Elisa jadi ahli strategi, Iona jadi pengasah senjata, Sophie dan Mary jadi penjahit, dan Ernest memimpin tim kayak komandan sejati. Suatu malam pas lagi nyantai di pemandian air panas, Ernest nanya soal masa kecilnya Blade. Blade bilang hidupnya dari dulu cuma tentang dua hal, bertarung buat jadi lebih kuat atau mati. Gak pernah ada yang namanya perayaan. Momen itu bikin Ernest makin yakin, dia pengen bikin hari ulang tahun Blade jadi yang terbaik dalam hidupnya. Raja pun ngasih daftar bahan yang harus dikumpulin. Petualangan pun dimulai. Mereka harus ngalahin monster kubis raksasa tanpa boleh pakai api. Blade harus tanding sama monster jagung tinju pakai sarung tinju, biar dagingnya tetap juicy. Ernest, Leonard, dan Iona harus nahan aroma maut dari monster cabai. Chu dan Maria harus ngelawan monster bunga matahari yang bisa nembakin laser. Iona doang yang bisa nyabut monster wortel karena teriakannya ngandung kutukan, dan dia kebal sebagai robot. Tantangan terakhir yaitu ngelawan bosnya tempat itu, buat ngedapetin daging terbaik. Tapi ternyata yang muncul bukan monster biasa, melainkan Behemoth kolosal. Dari kejauhan, Raja Gil cuma senyum santai dan bilang, daging Behemoth itu lebih lezat. Para murid terbaik pun turun tangan, tapi serangan mereka kayak nggak ada efek. Behemoth balas nyerang pakai bola energi raksasa. Di momen kritis, Ernest ngasih pedang Asmodeus ke Blade. Mau buru-buru ngingetin kalau kekuatan Blade yang cuma 18% gak cukup buat ngeluarin teknik terkuat. Blade pun minta bantuan Mao. Sambil waktu diulur sama Iona dan Sophie yang nahan Behemoth mati-matian, Blade dan Mao ngelakuin sesuatu yang belum pernah kejadian sebelumnya. Mereka nyatuin kekuatan pahlawan dan Raja Iblis. Serangan gabungan mereka yang epik berhasil ngebantai Behemoth. Tapi Blade langsung tumbang di pelukan Mao karena capek dan lapar berat coy. Beberapa waktu kemudian, Blade bangun dan dikabarin sama dokter sekolah kalau batas kekuatannya sekarang udah naik jadi 18%. Dan waktu dia jalan ke kantin, tiba-tiba semua orang teriak, "Selamat ulang tahun." Teman-temannya udah nyiapin hadiah paling manis, yaitu karekatsu super spesial yang dimasak dari semua bahan legendaris yang mereka kumpulin bareng-bareng. Blade yang gak pernah ngerasain ulang tahun seumur hidupnya cuman bisa diem. Pas nyicip, matanya langsung berkaca-kaca coy. Dia coba nahan tangisannya. Ingat perkataan Raja Gilgamesh dulu. Katanya laki-laki itu nggak boleh nangis. Tapi sang raja tiba-tiba berdiri, suaranya bergetar. Dan dia bilang, air mata seorang pria ada buat momen bahagia kayak gini. Ngedenger itu, Blade akhirnya ngelepas semua rasa yang selama ini dia tahan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia ngerasa bener-bener lahir di dunia ini, dikelilingi oleh orang-orang yang sayang dan peduli sama dia. Singkat cerita, setelah itu, waktu Clay berhasil ngegunain jurus Dragon Smash, Kasim dan Blade langsung kagum. Tapi mendadak muncul seorang cewek yang mirip banget sama Sophie. Tanpa banyak basa-basi, dia pinjem pedang dan langsung meniru Dragon Smash dengan kekuatan yang jauh lebih gila. Gak lama Sophie yang asli muncul dan berdiri berhadapan sama kembarannya itu. Setelah adu kekuatan singkat, si Sophie KW itu kabur begitu aja. Ternyata dia bukan satu-satunya.
Di sebuah bangunan tua yang udah lama terbengkalai, cewek itu kumpul bareng 4 cewek lain yang juga punya wajah yang sama persis kayak Sophie, tapi beda karakter dan juga senjata. Mereka adalah bagian dari proyek lanjutan pahlawan buatan. Yang pertama ada Une, si Sophie pedang, tipe kalem dan serius. Yang kedua, Deus, Sophie kapak merah, brutal dan juga agresif. Yang ketiga, Trois, Sophie tombak, pendiam dan juga gloomy. Yang ketiga, Quatre, Sophie sabit, dia flirty dan suka mancing emosi. Yang kelima, Shinku, Sophie sarung tinju, paling polos dan juga kekanak-kanakan. Mereka bisa berbagi ingatan cuma dengan berciuman. Setelah Un ngetransfer pengalaman Dragon Smash-nya, semuanya langsung bisa pakai jurus itu juga. Para Sophie KW itu mulai nyerang Blade satu-satu. Tujuannya yaitu buat melenyapkan dia. Quatre adalah yang pertama muncul di depan Blade dan gengnya. Dia coba mancing emosi, tapi ujung-ujungnya kabur juga waktu Sophie yang asli dateng. Walaupun teman-temannya panik, Blade tetap tenang. Dia ngerasa kalau para Sophie KW itu sebenarnya cuman pengen belajar dari dia. Di tempat lain, dalang di balik proyek ini, seorang ilmuwan misterius ngasih perintah ke para Sophie KW buat buktiin kalau pahlawan buatan bisa ngalahin pahlawan asli. Caranya yaitu ngabisin si Blade. Tapi ternyata para klon itu punya masa hidup pendek karena prosedur penciptaannya gak sempurna. Dan karena otaknya udah direkayasa, perintah buat melenyapkan Blade itu jadi mutlak. Si Sophie asli akhirnya nemuin Un dan mohon supaya mereka berhenti. Dia nganggep para klon itu kayak adik-adiknya sendiri dan pengen mereka hidup tenang sebagai manusia biasa. Tapi Un nolak. Dia bilang satu-satunya cara buat ngantiin mereka ya dengan melenyapkan mereka. Tim Blade pun bikin rencana di dunia maya buat ngejebak Shinku, si paling polos. Mereka sengaja bikin Blade pura-pura kalah biar Shinku ini lengah, dan itu pun berhasil. Tapi ternyata Shinku gak sendirian. Deux datang ngebantuin. Pertarungan brutal pun terjadi. Iona di sini jadi umpan, mancing amarah mereka. Sementara Arnes dan yang lain coba ngejerat mereka. Didorong amarah, Deus dan Shinku gabungin kekuatan dan nyiptain lubang hitam mini yang nyedot apapun di sekitarnya. Sophie asli gak punya pilihan selain keluarin seluruh tenaganya buat nutup lubang itu. Tapi habis itu dia langsung tumbang. Ngelihat Sophie pingsan, Un dan yang lain muncul buat nyelamatin Deus dan Shinku. Lalu mereka semua pun kabur bareng. Pas Sophie sadar di UKS, dia ngejelasin ke Blade dan Arnes soal rahasia di balik para klon. Ternyata, tuh mereka semua diisi logam langka bernama Heronium. Nggak kayak Sophie yang diselamatin sama Raja Gil sebelum otaknya direkayasa. Para klon ini gak bisa ngelawan perintah buat ngabisin Blade. Ngerasain tanggung jawabnya sendiri, Sophie mutusin buat ninggalin akademi diem-diem. Arnes yang tahu pun langsung marah dan nyalain Raja Gil karena ngebiarin Sophie pergi gitu aja. Tapi Blade tenangin dia. Dia sadar di balik sikap datar Raja, sebenarnya dia juga ngerasa bersalah dan gak bisa ngelakuin apa-apa. Raja Gil akhirnya buka suara. Dia bilang Sophie pergi karena gak mau ngotorin tangan temen-temennya. Dia sadar satu-satunya jalan buat nyelamatin saudara-saudaranya adalah dengan melenyapkan mereka sendiri. Dan itu adalah keputusan yang dia ambil sendirian. Raja lalu minta semua orang buat mikir matang-matang soal langkah mereka berikutnya. Soalnya jalan yang bakal mereka tempuh ke depan penuh dengan pilihan pahit dan kenyataan yang kejam. Di pagi yang buta, saat Blade bersiap buat nyari Sophie, dia dihampiri sama Chu, Iona, dan Mao yang ngotot pengen ikut. Tapi baru nyampe gerbang akademi, mereka dikejutkan sama kemunculan Arnes dan yang lainnya. Ternyata mereka udah duluan nemuin Sophie. Di depan semua temennya, Sophie akhirnya buka suara dan ngejelasin semuanya tentang proyek pahlawan buatan dan gimana para klon diciptain sama seseorang yang nerusin penelitian itu dengan tujuan tunggal, yaitu melampaui pahlawan. Teman-teman yang belum tahu identitas asli Blade nganggap dia cuma dijadiin target eksperimen. Blade yang gak pengen rahasianya terbongkar, milih diem dan ngebiarin salah paham itu terus berjalan. Sophie ngerasa dirinya gak pantas buat bahagia bareng mereka. Dia pengen nyelesain semuanya sendirian, tapi Arnes langsung bantah. Dia ingetin Sophie tentang gimana Blade udah ngerubah dirinya yang dulu dingin jadi lebih hidup dan meyakinkan kalau Sophie ini juga pantas buat bahagia. Semua temannya pun sepakat buat ikut bertarung bareng. Meski para klon terikat perintah mutlak, Blade gak mau nyakitin mereka. Dia yakin pasti ada cara gitu buat nyelamatin semuanya. Dengan penuh tekad, dia minta bantuan Elisa sebagai otak strateginya. Sementara itu di tempat lain, para Sophie KW, Un, Deux, Trois, Quatre, dan Shinku yang udah kelelahan abis pertarungan sebelumnya
tiba-tiba dapat surat tantangan dari Sophie. Mereka sadar ini adalah jebakan, tapi mereka tetap datang ke arena akademi buat ngadepin pertarungan terakhir. Strategi Elisa simpel tapi efektif, yang mana Blade bakal ngadepin kelima klon sendirian buat bikin mereka kelelahan. Sementara Dione dan tim lain lagi cari lokasi si pencipta buat ngantiin perintah utamanya. Pertarungan pun di sini dimulai. Tanpa pedang sekalipun, Blade bisa nahan serangan mereka pakai sihir barrier. Tapi situasi mulai panas waktu para klon mulai ngeluarin serangan pamungkas mereka satu persatu, yang langsung ngisup energi vital mereka. Deus ngeluarin kekuatan gravitasi brutal sebelum akhirnya tumbang. Quatre bikin bayangan-bayangan buat ngeco si Blade, tapi dia akhirnya kalah berkat cartridge energi buatan Elisa yang dilempar Jessica dan Clay. Troyes maju selanjutnya, tapi Blade lagi-lagi dibantu cartridge, kali ini dari Leonard. Si Shinku berhasil ngancurin pedang Blade, ngebuat Sophie asli turun tangan. Mereka berdua bareng-bareng ngatur kekuatan buat ngalahin Shinku. Tinggal Un yang tersisa. Dia ngeluarin serangan terakhirnya dengan tenaga sisa. Tapi walau begitu, dia nggak langsung tumbang kayak yang lain. Saat matahari mulai tenggelam, tubuh Un perlahan menghilang. Sebelum lenyap, dia ngejelasin kenyataan pahit. Semua klon ini tuh cuman bisa hidup selama 2 minggu sejak aktif. Dan matahari terbenam adalah akhir dari hidup mereka. Blade yang panik langsung ngontak Elisa. Tapi kabar dari sana lebih nyakitin lagi. Si pencipta mereka ternyata udah lama meninggal cuy. Seluruh perintah yang mereka patuhi cuman sisa program yang tertanam di otak mereka. Elisa bilang pelan bahwa Saints gak bisa nyutain keajaiban instan. Dia gak bisa ngelakuin apa-apa untuk saat ini. Dalam keputusasaan, Sophie minta Blade buat ngumpulin semua saudarinya yang sekarat. Dia percaya masih ada harapan. Dan Blade dengan nada tegas ngasih mereka tujuan hidup baru. Hiduplah dan lampaui aku, sang pahlawan. Tujuan baru itu bikin nyala hidup mereka bangkit. Dengan sisa kekuatan terakhir, kelima klon bareng-bareng ngeluarin serangan pamungkas mereka lagi. Sophie langsung minta Blade buat bantu ngedaliin energi luar biasa itu. Dan dalam sekejap, keajaiban pun terjadi. Keesokan harinya, Blade bangun di UKS. Sophie datang buat ngecek keadaannya dan ngungkapin hasil dari malam keajaiban itu. Yang mana kesadaran kelima saudarinya sekarang hidup di dalam dirinya. Sophie sekarang bukan cuma satu, tapi jadi 6 jiwa dalam satu tubuh. Meskipun tujuan asli mereka masih pengen ngancurin Blade, kini mereka punya hidup yang baru. Ceritanya pun ditutup dengan momen absurd yang klasik. Di akademi, para murid panik karena seekor monster raksasa kiriman raja yang katanya salah alamat muncul dan bikin kekacauan. Arnes, Leonard, dan bahkan Sophie dan kekuatan gabungan 6 jiwa pun tetap gak sanggup itu buat ngalahin monster itu. Saat semua udah mau nyerah, Blade datang dengan santai sambil ngebawa semangkuk karekatsu. Dengan satu pukulan, monster itu pun langsung KO coy. Teman-temannya pun cuma bisa melongo lalu sama-sama teriak, "Manusia super!" Dan setelah itu cerita pun selesai sampai di sini coy.